Ini tema-tema di dalam af'al Allah ini Lauh Mahfuz. Kita nanti ini khusus materinya. Ujian ini juga khusus. Penyerahan ini adalah akibatnya. Keredaan ini adalah akibatnya. Maqam ini adalah akibatnya. Tetapi nanti kita akan apa makna dari af'al itu. Itu dulu yang kita akan pelajari. Apa af'al itu? Ya. Ini kita lihat apa gunanya af'al. Rentak kehidupan. Kita lihat rentak kehidupan apa. Betapa sering kita dihadapi oleh bencana alam dan penyakit. Betul ya? Bertubi-tubi datangnya kepada kita. Ya, yang tsunami, yang gempa bumi, yang di negara lain ada typhoon, ada apa namanya COVID ya, COVID-19 gitu ya, dan banyak penyakit yang lain. Kemudian banyak yang cacat mental, cacat kaki atau cacat fisik ya. Ada yang nyanyuk itu adalah ini apa pikun. Ada yang pikun, ada yang demensia kehilangan ingatan ya. Kemudian ada yang buta, ada yang peka, bisu, tuli atau gila ya. Ini adalah miskin dan papa ya, yang tidak mempunyai harta benda. Ada orang yang kaya raya ya, yang tidak ada kekurangan apa-apa ya. Ini juga berbagai agama dan kepercayaan yang ada di dalam negara kita. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, Buddha ya, dan sebagainya. Berbagai kepercayaan ya. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak satu saja? Gitu kan pertanyaan orang kan begitu. Ya, kenapa harus berbeda? Seandainya kalaulah manusia di Indonesia ini satu saja kepercayaannya gimana gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan begitu tidak akan terjawab kalau tidak mengenal Ma'rifatullah dan mengenal juga af'alnya. Kenapa yang terjadi selalu berlawanan dengan perhatian dan keinginan saya? Tidak seperti yang saya inginkan. Ya, itu adalah mengenai rentak kehidupan. Lalu apa itu af'al? Af'al itu adalah segala sesuatu yang sedang berlaku, sudah berlaku dan yang akan berlaku, semuanya itu adalah af'al atau kehendak, pengurusan dan kuasa Allah. Ya, bahwa kehendak Allah tersebut sudah siap dalam bentuk buku takdir atau buku kitab induk atau Lauhul Mahfuz. Dan takdir itu sedang berlaku atau berjalan terus menerus seiring dengan berjalanan waktu atas kuasanya Allah. Nah, ini af'al. Ya, maka kita akan paham nanti ayat yang mengatakan bahwa sebenarnya bukan kamu yang membunuh ya Muhammad, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar ya Muhammad, tetapi Allah yang melempar. Nanti akan paham ayat ini. Ya, Tuhan itu wujud dan tampaknya tiada akan ada kewujudan, dan Dia hidup dan tampaknya tiada ada kehidupan. Ini yang paling penting. Dia tiada tandingan. Ya, pada siapapun juga nggak ada tandingan. Ini nggak usah. Nah, ini sudah kita pelajari tadi bahwa semua ciptaan ini adalah yang mahalus saja, ya. Dan mahalus itu menzahir menjadi zat, zat baru ada ciptaan. Nah, kita sudah belajar terhadap sifatnya tadi. Menghadap dan ingat kepada Allah, ini adalah sifat. Belajar tentang sifat. Lalu bagaimana kita belajar tentang af'alnya? Af'al ini akan belajar kita tentang menerima atau Islam dan keredaan. Dan kalau menghadap dan ihsan dan zikrullah tadi itu bekal kita dalam ibadah. Sedangkan untuk menerima atau keredaan ini bekal kita untuk kehidupan. Nah, dua-duanya dalam kehidupan dan ibadah ini bekal kita dua-duanya. Ya, paham ya? Ini yang akan kita pelajari sekarang yang di bawah ini. Ya. Apa maknanya? Menerima bahwa hanya ada satu ya kewujudan, ada satu aktivitas, ada satu kehendak, ada satu kuasa. Itu nanti akan kita pelajari ya. Barulah kita akan paham bahwa kita tidak mempunyai kewujudan bagi diri kita. Ya. Bahwa kita sudah paham tadi, boleh lihat bahwa apapun juga yang terjadi di Lauhul Mahfuz ini, lihat rentaknya ada di sini semua. Ya, di baliknya ada zat, di baliknya ada yang mahalus. Maka disitulah adanya yang disebut dengan kehendak. Ya, di sini ada zat, di sini ada kehendaknya, di sini ada pengurusannya, di sini ada kuasanya, di sini ada kewujudannya, ada kepemilikannya. Dia semua.
Dia semua. Tapi dia yang kita maksud itu adalah yang maha halus. Ya. Kalau di dalam Wahdatul Wujud dia semua, itu adalah Allah. Itu bedanya di situ. Ya. Walaupun dalam pandangan sebenarnya memang Allah yang mempunyai semua, tapi kalau kita yang melihatnya hanya sampai di yang maha halus. Itu bedanya. Lihat ya pergerakannya. Apapun yang bergerak di sini semua kejadiannya adalah sifatnya, adalah atas kehendaknya, atas pengurusannya. Gak bisa keluar kita dari kehendaknya ya. Ada kehendak, ya kehendak, ada kuasanya, ada pengurusannya. Ini yang akan kita lihat nanti. Kita melihat di sini apa nanti? Disinilah drama ilahi itu ada di sini. Itu dramanya ada di situ. Nah, ini dia. Inilah mengenai af'al. Ya, di sini ada satu kehendak, ada satu kuasa, ada satu pengurusan. Ini ada drama dia di sini. Ya, ini ada satu pengurusan, ada satu kehendak, ada satu kuasa menimbulkan drama ilahi yang ada di Lauhul Mahfuz ini. Inilah yang disebut dengan apa? Mengenal af'alnya itu. Ya. Nah, mari kita lihat satu persatu. Kehendak. Apa itu kehendak? Satu kehendak dia. Bagaimana dia mengatur semuanya ini? Kehendak. Kehendak Allah itu seperti apa? Pertama ini. Dia mengaturnya maha bijaksana. Mengaturnya dengan dia mengatur itu dengan maha bijaksana. Ya. Kemudian dia sudah sempurna, ya, sudah sempurna yang dia buat itu sejak zaman kun, nggak ada perubahan, ya, sudah ditulis, sudah diizinkan, apapun yang terjadi sudah diizinkan, sudah diketahui oleh Allah apapun yang terjadi, berlaku terus menerus itu dari awal sampai akhir itu tidak akan berhenti, ya, pengaturan Allah itu, ya. Kemudian rahmatnya mengalahkan murkanya. Ini yang sering dilupakan orang. Bahwa bagaimanapun kencangnya, kuatnya, kerasnya ancaman Allah, tapi kita harus ingat bahwa rahmatnya mendahului murkanya. Kalau kita enggak, saya pukul kamu ya, bagaimana kita ingin pukul gitu kan. Tapi kalau Allah enggak, seperti seorang nenek. Siapa yang sudah jadi nenek gitu kan. Saya tanya nih, suatu saat cucunya mengambil barang-barang berharga ibu. Saya pukul kamu nanti kalau kamu mau ambil ya gitu ya. Tapi begitu cucunya ngambil, dipukul nggak cucunya? Nggak bakal ya Bu ya. Nah Allah itu lebih dari itu gitu. Sekeras apapun ancaman Allah, tapi kasih sayang rahmatnya mendahului murkanya, lebih dari itu. Nah ini kunci ada di sini juga. Lalu apa aturannya? Segala sesuatunya sudah ditetapkan, tidak ada yang dilupakan, sebiji atom, sebiji zarah pun tidak ada yang dilupakan rencananya itu. Ada awal, ada akhir. Kalau nggak ada awal, nggak ada. Kalau ada awal, nggak ada akhir, berarti bukan Allah yang menciptakan kayak gitu. Kalau Allah menciptakan makhluk harus ada awal, harus ada akhirnya. Itu pasti. Ya, rencananya teguh. Tidak ada perubahan. Kalau teman kita apa namanya Teguh, apa namanya? Bayu Teguh namanya. Ini namanya Bayu Teguh. Kalau ini enggak teguh rencananya, tidak ada perubahan. Setiap perubahan sudah ada di dalam rencana itu. Itu dia. Ya, setiap perubahan ada di rencana. Setiap perubahan sudah tercakup. Ada hikmah di sebalik pelajaran atau pelajaran di sebalik setiap kejadian. Ya, nggak ada yang nggak ada hikmah, ya, tidak ada yang dizalimi. Mau dizalimin kepada siapa? Yang hidup, yang wujud cuma dia sendiri kan? Mau zalim kepada siapa? Kalau dua wujud, dia zalim kepada yang wujud yang kedua. Tapi kalau wujudnya satu, zalim kepada siapa? Ya, ada baik dan buruk. Ini adalah ujian. Ada jalan cerita. Nah, inilah rencana Allah itu. Kapan dia laksanakan itu? Ya. Itu sejak firman kun. Sejak firman kun itu sudah dibuatkan rencana itu. Nah, ada reward atau gaji kita nanti. Karena setiap orang patuh kepada takdir itu. Ya,
Kalau tidak ada seperti ini, orang yang di luar Islam, orang kafir, orang akan protes selalu. Saya tidak diminta dilahirkan, tapi kenapa saya harus masuk neraka? Gitu. Seperti itu. Ya, kalau ada konsep seperti ini, dia nggak akan bisa ini lagi, tidak akan bisa berteriak lagi, memprotes. Kenapa? Dia sedang menjalankan peranan sebenarnya, ya kan? Kita nggak boleh menghina mereka. Kenapa? Sama-sama menjalankan peranan. Jadi situ dia, ya. Maka rewardnya insya Allah surga. Jadi dakwah ahli sufi bukan hanya neraka surga, enggak. Kita tambahkan satu, ya Pak. Rahmatnya mendahului murkanya. Semua akan diganjar dengan surga. Ya, insya Allah. Ya kenapa? Kita punya Allah yang rahmatnya mendahului murkanya. Ya, dia maha pengasih, maha pengampun, penyayang. Nah nanti bagaimana di akhirat, dia yang menetapkan. Biar bukan kita yang menetapkan surga. Mereka, orang ini ke neraka, orang ini ke surga. Jangan ketetapkan. Muliakan dia, bahwa dia punya hak untuk itu. Ya, kalau kita ingin memarahin orang, marah betulan kita. Kalau Allah punya kasih sayang, bedanya Allah dengan kita. Ya, maka neraka itu hanya untuk mengancam dan menakut-nakuti. Itu satu masukan di situ. Nah, kalau masih ingin berbicara tentang neraka dan surga, jangan lupa Allah itu kasih sayang. Itu sampaikan seperti itu. Jangan jomplang. Jangan hanya neraka, surga terus, siksa terus. Sampaikan juga Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Rahmatnya mendahului murkanya. Nah, itu yang penting. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa seorang pelacur pun bisa masuk surga karena dia memberi minum anjing yang kehausan. Atau orang yang setelah membunuh 99 orang masuk surga karena dia lebih dekat kepada pertobatan. Nah, itu jangan kita menghukum orang. Ya. Nah, ini yang masuk kepada kehendaknya. Diatur kehendaknya itu. Jadi yang pertama tadi kehendaknya seperti itu, dia mengatur kehendaknya. Ya. Maka kalau kita gambarkan, ini dia kitab induk itu. Lihat. Ya, kitab induk itu sudah berjalan terbaik, sempurna, lengkap karena diatur oleh Allah yang maha sempurna. Ya kan? Kemudian apa? Sudah ditulis, nggak ada lagi yang tidak ditulis. Ya, kemudian tidak berubah karena setiap perubahan sudah tercantum di dalam rencana itu. Ya, tidak ada yang dilupakan walau sebiji atom, sudah diizinkan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin, kalau tidak ada izin Allah. Ada hikmah di sebaliknya. Semuanya ada hikmah. Rencananya teguh, ya. Kemudian apa? Dia tidak zalim. Mau zalim kepada siapa? Kenapa? Dia berbuat terhadap haknya. Dia berbuat terhadap zatnya. Mau zalim kepada siapa? Ya. Kalau saya punya sendal, ya, kalau saya ingin pakai sendalnya sebelah gini, boleh nggak? Kenapa? Hak saya kan. Bapak mau protes? Hah? Mau protes Bapak? Saya pakai sendal sebelah aja. Mau protes Bapak? Bapak siapa? Oh, saya peserta seminar, duduk di sana, saya di depan gitu. Jadi gitu. Ya, kepada Allah kita nggak bisa protes. Kenapa? Dia berbuat terhadap zatnya, dia terhadap haknya. Nah, inilah yang menjadi rukun iman yang keenam. Ini dia menjadi rukun iman keenam dia. Kalau ingin belajar takdir, ini dia takdir itu. Ya. Nih lihat. Ini adalah sebuah buku. Ini adalah semua kemungkinan yang terjadi di sini. Semua kemungkinan, tapi setiap orang itu hanya ditakdirkan pada satu jalan saja. Lihat, yang sudah ditentukan, dia perginya ke sana tuh, muter, tapi sudah ditentukan semua. Nah, itu dia. Paham ya? Jadi nggak mungkin tuh, ini jalan takdirnya ke sini, tapi tiba-tiba melenceng ke sini, nggak mungkin. Karena kalau dia melenceng ke sini, melenceng dulu ya, udah ditulis, semuanya udah ditulis. Melenceng kemana dia? Tinggal jalan aja. Waktu yang membuat dia itu berjalan sesuai dengan yang sudah dituliskan. Paham ya? Jadi setiap jiwa hanya akan bergerak
pas pada jalur jalan ceritanya sendiri-sendiri menuju titik akhir perannya dan tidak akan saling tertukar. Nggak saling tertukar. Seperti seekor ikan yang berjalan di laut, bebas saja ikan itu bergerak kemana-mana, tapi dia mengikuti jalur dia. Jalur ke sana, plok, tiba-tiba dimakan oleh ikan yang lain. Itu takdirnya dia gitu. Seperti itu kita belajar. Ya. Itu kehendak. Yang kedua pengurusan. Bagaimana pengurusan Allah? Pengurusannya lebih hebat lagi. Kita lihat. Menerima pengurusannya. Bagaimana dia mengurus? Kita lihat. Nih, rahmatnya, satu rahmatnya di dunia, 99 rahmatnya menunggu di akhirat. Bayangkan, satu rahmatnya di dunia udah seperti ini ya, kasih sayang anak kepada ibu kepada anaknya, cucu kepada nenek kepada cucunya, ya binatang kepada anaknya, semuanya kasih sayang ya. 99 nanti menunggu di akhirat. Gimana itu coba? Ya. Terus apa? Dibekali dengan keimanan. Sejak dari Islam Azali sudah dibekali dengan keimanan. Alastu birabbikum, semuanya dibekali enggak? Dibekali, betapa kasih sayangnya dia, dibekali. Kenapa? Allah sudah mengatakan, bagi siapa yang masih ada sebiji sawi keimanan di dalam hatinya, jangan masuk dia ke neraka. Semua udah dibekali belum? Sudah. Semua zat, semua sel-sel di dalam tubuh kita berzikir nggak? Berzikir. Lalu mau dimasukkan ke neraka gimana? Sudah berzikir, roh suci. Mau dimasukkan ke neraka gimana? Hati-hati kita berbicara tentang neraka, ya. Senda gurau dan main-mainan, dia urus itu untuk senda guraunya Allah, bukan senda guraunya kita. Kita itu menjalankannya, kalau berdarah beneran. Tapi bagi Allah itu sandiwara, hati-hati. Jangan kamu masukkan ke pikiran kamu. Hati-hati kamu sandiwara kata Allah. Tapi kita nggak percaya. Gara-gara dia ini saya jadi begini. Sialan dia itu, begitu. Kenapa? Kita nggak sadar kita bersandiwara. Ya. Atau rahmatnya mendahului mukanya sudah kesejahteraan saat dia dilahirkan, saat dia mati, saat dibangkitkan. Jadi hati-hati kita berbicara sekarang. Saat dilahirkan itu adalah sangat saja sejahtera, ya. Saat dimatikan nggak sakit, udah itu aja. Seorang kan mengatakan mati itu sakit, gitu kan? Nggak sakit. Kalau ya sudah ada yang bisa out of body experience, keluar tubuh, ya, itulah gambaran dari kematian. Nggak sakit, ya kan? Kemudian saat dia dibangkitkan, dibangkitkan sejahtera juga. Kenapa dibangkitkan? Dengan tubuh baru, ya, dengan jiwanya dilengkapi dengan tubuh baru, ya, umurnya 33 tahun. Ya, masa mau disiksa gimana gitu. Ya. Ini nanti di sana nggak ingat istri, nggak ingat anak, semua 33 tahun. Semua 33 tahun dan dekat dengan Allah, sangat-sangat dekat terasa. Maka yang lain itu nggak ada artinya bagi kita. Nggak ada. Bidadari secantik apapun hanya pelayan. Hanya pelayan. Nggak ada, nggak ingat kita untuk apa? Kalau kita ingat seks di sana, di mana di surga, berarti ada kelahiran lagi. Mana ada kelahiran di surga? Nggak ada kelahiran. Ya. Jadi nikmat surga itu nggak terbayangkan oleh kita, ya. Maka pemerannya ditentukan, diberikan anasir diri seperti tadi ya. Peranannya ada, jalan cerita, tempat dan waktunya ditetapkan, ujian ada pelajarannya, ada arahan dan ilham. Nanti surga balasannya. Nah ini kita ringkaskan lagi seperti ini. Ini tadi ya. Dia mengaturnya dengan kasih sayang. Lihat kasih sayangnya. Rahmatnya mendahului murkanya. Semua manusia sudah membawa keimanan di alam azali. Mana dia? Jangan masukkan seseorang ke neraka selama masih ada sebiji sawi keimanan kepadanya. Satu rahmatnya di dunia, 99 rahmatnya menunggu di akhirat. Kehidupan dunia hanyalah senda gurau. Berapa kali Allah mengatakan? Hah? Tapi kita nggak paham itu. Senda gurau sudah. Ya, nah ini Allah mengaturnya seperti itu. Maka
Begini dia mengatur. Dia pilihkan siapa pemerannya, siapa menjadi apa, ya, menjadi Yusdeka, menjadi Pak Taufik, menjadi Pak Aziz, menjadi Pak, semuanya ditetapkan oleh Allah. Semuanya minta dilahirkan seperti sekarang enggak? Hah? Enggak pernah minta kita. Maka Allah memilih kita, ditentukan yang terbaik. Ya, diberi peranan, tempat waktunya ada, diberi hikmah, ujian. Ya, untuk belajar kita diberi pelajaran itu. Ya, difasilitasi apa? Difasilitasi jalan cerita. Orang ini nanti ke sini, orang ini ke sana, belajarnya di sini, ya, kuliahnya, bekerjanya, diberi itu. Ya, diberi narasi bagaimana dia belajar itu, bercerita. Anasir diri tadi apa? Ada ruh, ada hati, ada nyawa, ada tubuh. Itu anasir diri namanya. Kemudian memori dan rasa yang bersama dengan ruh. Kemudian arahan atau ilham yang selalu diberikan setiap saat. Just do it. Inilah yang menimbulkan keredaan dan menyerah. Ya, nanti diberikan imbalan. Diberikan imbalan. Nah, itu dia kalau kita bercerita tentang pengurusan. Kuasa, kita lihat kuasa sekarang. Hanya satu kuasa. Lihat. Untuk hidup ini, ya, untuk menjalani aktivitas sebagai pemain, kita butuh hidup, betul nggak? Diberi nggak kehidupan semua? Diberi nggak kehidupan? Diberi. Dibutuhkan daya, kekuatan untuk bergerak ini butuh kekuatan, maka semua diberi roh, betul nggak? Semua diberi rasa sakit, rasa senang, rasa sedih, rasa bahagia, diberi nggak? Diberi. Kalau nggak diberi, nggak tahu kita. Ini sakit atau apa ya? Bingung kita gitu. Apalagi pikiran diberi oleh Allah, ilham. Setiap saat diberi ilham, bangun tidur. Oh, kerjakan ini. Maka ibu dan bapak mau berwudu, mau sholat itu karena ada ilham. Coba nggak ada ilham, nggak sholat kita. Ya. Nah, ini pun dia jalankan sesuai dengan maka dramanya sekarang. Ya, tadi kuasa, dramanya bagaimana dramanya? Ini drama. Tadi kehendaknya sudah, pengurusannya sudah, maka ini dikumpulkan menjadi satu kitab. Itu dia. Kitab takdir itu. Itu menjadi kitab takdir masing-masing. Semuanya kan di Lauhul Mahfuz. Untuk masing-masing ada. Maka dengan kitab takdir itulah kita berjalan. Lahir, jalankan dengan kuasa Allah, kita jalankan semua sesuai dengan kitab takdir kita. Jalankan itu, nggak ada cerita sampai terakhir. Kalau sudah selesai, baru kita mati, masuk ke alam barzah. Alam barzah menunggu, nanti akan masuk ke dalam kampung akhirat dengan apa? Dengan tubuh yang baru. Tidak sama dengan tubuh yang sekarang ini. 33 tahun umurnya semua. Dan bisa hidup selama miliaran tahun. Miliaran tahun. Maka disebut abadi itu gitu. Karena hidup di dunia sekarang hanya 10 peran kita itu maksimum berapa? 30 tahun. Kalau umurnya mungkin 100 tahun maksimum ya. Peran itu cuma 30 tahun lah kita berperan itu. Yang lainnya peran kita udah kecil sekali. Orang tua perannya udah nggak ada sebenarnya. Ya. Jadi gitu. Nah, kampung akhirat, ya. Nah, ini bayi nih. Bayi setiap yang lahir sudah tergantung tuh di lehernya itu. Takdirnya seperti apa? Dia laki-laki, dia perempuan, dia akan jadi ini, jadi itu, ya, belajar ini, belajar itu. Dia sudah tergantung. Jadi setelah itu apa? Mari kita lihat perjalanannya. Diberi kehidupan, pertama ini adalah sperma dan ovum menjadi bayi, diberi kehidupan. Kalau nggak hidup, nggak berkembang tuh bayi itu, ya. Kemudian masuk ke rahim ibu tuh, di rahim ibu semua itu. Setelah itu apa selesai? Belum. Diberi apa? Tuh, diberi hati, diberi roh dan diberi hati. Ini yang disebut dengan jiwa. Diberi jiwa. Setelah diberi jiwa apa yang terjadi? Umur berapa lahir? 9 bulan ya, lahir ke dunia, lahir, gitu. Udah menyandang itu dia, udah menyandang
kitab takdirnya. Lalu berjalanlah itu, berjalan semua. Jadi anak kecil, jadi dewasa, tua, mati, mati. Jasadnya seperti itu dia. Ya kan? Seperti itu tuh. Jadi tinggal ini. Nah, ini berjalan. Kalau sudah selesai perannya, ini kembali ke tanah. Kalau jiwa kembali ke alam barzah. Jiwa ke alam barzah sudah. Ya. Seperti itu dia. Nah, kalau kita ini ibaratkan seperti ini, itu ada buku skrip, buku apa ini? Skrip itu apa ya? Skenario dikatakan, Pak Yasin perannya ini, Pak Ayu peran ini, Pak Taufik peran ini, Pak Sedekak ini, Aziz ini perannya. Oh gitu ya, oh ya, pas lahir, nah itu dia peranan sesuai dengan skrip. Sesuai dengan skrip sudah, jalani, harus seperti itu. Setelah itu apa? Alam barzah, tidak ada skrip, istirahat. Menunggu apa? Menunggu hari berbangkit di situ. Ya, nggak ada peranan di situ, maka nggak ada rasa waktu. Kok cepat saja kita bisa berbangkit, gitu kan? Nggak ada waktu di situ. Setelah itu apa? Award, kampung akhirat, surga. Ya, kampung akhirat. Ya. Nah, kalau kita gambarkan, ya, ini tiadalah kehidupan di dunia ini hanya senda gurau saja. Kampung akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya bagi mereka yang mengetahui. Sekarang Bapak udah tahu, kehidupan di kampung akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Ya, di sini Anan jalankan peranan yang sesuai dengan kitab takdir kita saja. Ya. Nah, ini dia. Ya. Bagaimana pengurusannya terhadap jalan dramanya itu. Ya. Ini zat, ya, jasad itu penyamaran, nyawa penyamaran hidupnya, roh penyamaran kuasanya, hati penyamaran pikiran, penglihatan dan pendengaran Allah, penyamaran. Ya, maka semuanya berjalan. Yang terlihat oleh orang ini drama, ada yang membunuh, ada yang sakit, ada yang kecewa, ada yang ditimpa bencana macam-macam. Orang melihat ini. Kalau kita yang sudah marifat melihat apa? Melihat semua kekuasaannya, melihat semua kehendaknya, melihat semua kuasanya. Beda gak sekarang? Kelihatan ya? Orang yang buta melihat ini, kita sudah melihat yang ini. Itu yang disebut dengan mengenal af'al Allah. Ya. Maka tidak aneh lagi bagi kita melihat ini. Hewan, manusia, gunung, ya, tumbuh-tumbuhan, jin, malaikat, ya, semuanya menjalankan peranan sesuai dengan kitab takdirnya masing-masing. Dan kita sudah melihat itu dijalankan dengan kuasanya, kehendaknya dan pengurusannya. Ya. Dan kita jangan lupa bahwa semua itu ada di dalam yang halus. Itu kuncinya, jangan dilupain tuh. Ya, Allah bergurau senda dengan sedikit dirinya yang maha halus. Ya, seperti apa? Seperti seekor gajah sedang bermain-main dengan ekornya. Nah, untuk menggerakkan ekor tuh gajah tuh nggak perlu gini-gini badannya dia, gitu. Ekornya ya kan? Sama dengan apa? Pandangan hakikat ini, ya. Pandangan hakikat di sini adalah lakonan zatnya melalui kehendak Allah menjadi orang Muslim, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, macam-macam. Itulah peranan. Ya. Seperti siapa yang sudah pernah nonton Mr. Bean? Ya kan? Mr. Bean itu sebenarnya Rowan Sebastian Atkinson. Tapi peranannya ada Mr. Bean, ada siapa itu? Apa nih? Johnny, ya. Sini ada perannya itu. Sesuai dengan apa? Skrip atau skenario dari sutradara. Pemerannya siapa? Satu ini. Ya. Nah, kalau sudah
uh, berbicara seperti itu, kitab takdir itu seperti ini dia. Ini yang pribadi ya, yang pribadi. Ini. Sekarang saya lihat. Jasad kita terdiri dari atom-atom. Berpikir enggak atom-atom itu? Berpikir. Nyawa kita suci enggak? Dari Allah. Roh kita suci enggak? Suci. Hati kita suci enggak? Sebenarnya hati kita tuh hanya menerima ilham saja, betul enggak? Ilham. Lalu berperan di sini, ada yang berbuat jahat, ada yang baik, ada yang membunuh, ada yang macam-macam lah gitu ya. Ini dijalankan sudah, patuh menjalankannya, enggak ada pertanyaan lagi. Lalu di akhirat nanti diganti tuh jasadnya baru. Suci enggak nanti jasad baru itu? Suci kan? Hatinya sudah suci, enggak ada lagi peran soalnya. Ya kan? Balasan di akhirat. Ini balasan di akhirat. Apakah surga atau neraka? Pertanyaan sekarang. Ya kan? Kita boleh mengatakan surga, enggak apa-apa. Ya, ada yang mengatakan neraka enggak apa-apa. Itu adalah peranan di dunia. Yang sebenarnya nanti Allah yang menentukan. Kan begitu? Ya, hidup sebenarnya di akhirat. Maka neraka itu adalah peringatan. Allah berkali-kali, aku ingatkan engkau dengan neraka. Kemudian aku ancam engkau dengan neraka. Ya, engkau takut-takuti engkau dengan neraka supaya kamu mau berbuat baik. Ya, kalau semua sudah hidup di situ, maka disitulah hidup kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi surga itu, kecuali jika Tuhanmu menghendaki lain. Ya, nah itu ibarat ini. Nih, ibu, anaknya nanti di rumah taruh makanan, ya di kesukaan ibu, taruh di meja. Coba cucunya bilang, cu, nanti jangan ambil ya makanan nenek ini, kesukaan nenek ini. Kalau kamu ambil, nenek tembak kamu. Nenek tembak kamu gitu ya. Nah, anaknya kadang-kadang takut atau kadang-kadang enggak gitu kan. Tahu begitu kita enggak ada, diambil oleh dia. Ibu ngelihat, kira-kira mau ibu tembak anaknya. Enggak bakalan. Soalnya saya lagi baru senang-senangnya punya cucu soalnya. Ya, peringatan dan ancaman saja itu sebenarnya ya. Sesungguhnya neraka sakar itu adalah salah satu bencana yang sangat besar sebagai peringatan bagi manusia. Tuh, sebagai peringatan. Ini dalam dunia peran kita 40 tahun ya, umur efektif kita 40 tahun lah ya. Kalau walaupun kita umurnya 40 tahun lah efektifnya umur kita itu. Kemudian di kampung sorga, akhirat, hidup di sorga sebenarnya 2 miliar tahun. Mau gak bersusah-susah di dunia ini? Mau gak? Mau gitu, iya kan? Lama drama induk. Ini drama induk ya. Ini drama induknya apa? Ini pribadi, sekarang yang induk. Ya, semua akan binasa, tak wujud, yang tetap kekal adalah Tuhanmu. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Ini maknanya apa? Ya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah dan kemudian dia menetapkan ajal kematianmu dan satu ajal lagi yang ditentukan di sisinya. Satu ajal lagi. Ya. Ini kalau saya lihat susunan tadi ya, susunan Lauhul Mahfuz tadi ya. Susunan Lauhul Mahfuz, ini enggak usah, ini agak susah. Ini saja langsung. Ini saja nih. Ini adalah penciptaan infrastrukturnya, ada Big Bang, ada bumi, langit, Sidratul Muntaha, air, aras, dan tirai nur. Ya, kemudian diberi umur, tuh, diberi umur 6 masa, diberi umur, ya. Di sini ada makhluk, ya, malaikat dan jin. Apakah ada yang lain? Ada yang lain. Ya, Homo erectus itu semua ada di sini dia. Nabi Adam itu di sini penciptaannya.
Nabi Adam itu sudah 2,3 miliar tahun. 4,6 miliar tahun. Di sini Nabi Adam. Nah, di Nabi Adam inilah terjadi adanya Adam menghuni bumi, iblis menghuni angkasa lepas dan bumi-bumi yang lain. Ya, inilah yang akan kita nanti bawa kembali beriman kepada Allah. Ya, untuk manusia, ya kita lupa, kemudian diingatkan kembali kepada penyembahan kepada Allah, maka diturunkan 124.000 nabi-nabi. Ya, maka kalau kepada setelah nabi-nabi itu ada warasatul anbiya tambah para Imam Mahdi. Imam Mahdi itu tidak satu orang. Fir'aun satu orang enggak? Banyak. Imam Mahdi itu juga banyak. Imam Mahdi itu titel. Namanya Imam Mahdi adalah pemimpin. Jadi selama ini kita menganggap Imam Mahdi itu satu, enggak. Ya, Imam Mahdi itu banyak. Seperti banyaknya Fir'aun. Kalau satu, sebentar dia memerintah, mana sempat umat manusia ini mencicipi kehidupan yang sempurna. Semua nanti zakat dihapuskan nanti. Ya, binatang-binatang itu masukkan tangan kita ke dalam moncong dia, nggak akan menggigit. Kapan itu? Nggak sekarang. Nggak sekarang. Ya, terus apa? Disinilah manusia nanti akan mulai menguasai angkasa luar. Manusia menaklukkan angkasa lepas, bumi di atas untuk mengajak kembali setan beribadah kepada Allah. Mengajak kembali beribadah. Jadi kalau tugas kita hanya seperti ini, enggak, masih cemen kata orang-orang itu kan. Kalau tugas manusia ini seperti sekarang ini, cemen. Pantas enggak dihargai oleh iblis. Tapi kalau nanti semua sudah mengajak mereka untuk menyembah Allah, karena mereka menghuni angkasa lepas sana, menyembah Allah, baru Allah berkata kepada mereka, betul kan? Saya lebih tahu apa yang dari kamu, apa yang tidak kamu ketahui. Bahwa tugas manusia itu nanti adalah mengajak kamu kembali beriman kepada Allah. Itu tugas yang sebenarnya. Ya, bukan tugas enteng-enteng kayak sekarang, Pak. Sekarang ini enteng-enteng aja pekerjaan kita, walaupun berat ya, tapi enteng, masih enteng. Ya, nah nanti pada masa kelima, kiamat pertama terjadi, langit digulung, baru ada proses hisab surga dan neraka. Hisab itu gampang. Ini sudah dilihat, ini kan sudah ditulis ya, sudah ditulis di kitab kita. Nanti kita baca di sini. Oh, dulu tuh saya perampok ya. Oh, dulu tuh saya kita kaget-kaget aja. Kita kaget-kaget aja. Tapi hanya membaca. Ya, supaya kita sadar, oh itu bapak saya dulu ya gitu. Karena enggak kenal kita. Enggak kenal. Ya, setelah itu apa? Inilah kehidupan yang sebenarnya, ya, menerima reward yang sangat panjang. Maka dikatakan abadi. Setelah dia nanti suatu saat, aku ingin melihat Allah, mana Allah? Maka dibukakan tuh tirai nur sedikit, klak dibuka. Maka cahaya zat yang di luar itu masuk ke dalam, menghancurkan semua termasuk surga dan neraka. Surga hancur semua. Maka semua kembali menjadi zat. Ya, nah ini dia. Ini belum terjadi nih. Yang ini belum terjadi ke sini. Yang ini udah. Masih panjang perjalanan kita, Pak. Masih panjang, insya Allah. Ya. Nah, pelajaran kita hanya di sini. Kita menjalankan peran itu ya. Kalau seluruhnya di sini, kita salah satu di sini nih, paling di ujung banget gitu ya, di situ kita. Di sini penerus kita nanti. Ya, di sini berjalan untuk kenikmatan di sini. Mau nggak gitu? Pak, tolong tanya Pak, kalau zaman dulu ada pertanyaan prasejarah sebelum ada ini, sebelum Erectus, kan Al-Quran itu bercerita di sini aja kan, sejak Nabi Adam aja kan, sebelum Nabi Adam diceritakan oleh Al-Quran. Kan mereka kalau mati masuk kemana? Karena saat itu konsep surga dan neraka kan belum ada ya Pak. Apalagi itu macam-macam, ya kan? Nah di sini dia. Kalau begitu, ini tidak mengenal peradaban mungkin, ya tidak ada agama, masuk surga nggak mereka? Tetap masuk surga nanti itu.
Ya, tapi namanya sudah ini manusia. Tapi bukan manusia yang kita sekarang gitu. Nah, ini dia. Semua sedang menikmati, ya. Tiba-tiba ingin melihat Allah. Dibukakan sedikit tuh. Dibukakan sedikit ya. Di atas semua hancur. Surga pun hancur, semua penghuni surga pun hancur, semua menjadi zat kembali. Zat pun hancur, ya, semua menjadi mahalus. Yang ada awal mahalus, yang akhir yang mahalus. Ini benar nggak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul nggak? Itu dia. Itu dia. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita sampai jam berapa ini? Pak Aziz? Ya, sampai jam berapa? 15 menit lagi. Kita 2 jam lagi juga sanggup nih. 2 jam lagi sanggup. Ya, kita masuk sekarang bagaimana sikap menghadapi takdir. Kalau orang buta nih, mari kita lihat si buta. Nah, aku milikku, ini hartaku, ini milikku, ini pengetahuanku, ini nasabku, ini ilmuku, ini kelompokku. Saling berantem enggak? Ya kan? Nih, yang terlihat apa? Yang terlihat adalah wujud diri aku, wujudku, ini milikku, ini adalah free will atau kehendak bebasku, ini perbuatanku, yang dilihat aku semua. Makanya akhirnya apa? Menderita sendiri. Ini orang yang buta. Ya, ada rasionalis. Aku berkuasa dan bebas memilih apa yang aku kehendaki. Namanya rasionalis. Di sini dia. Kalau fatalis, aku tidak berkuasa dan tidak bebas memilih apapun juga. Kalau jalan tengah, kadang-kadang merasa berkuasa, kadang-kadang tidak berkuasa. Ini jalan tengah namanya. Jalan tengah, kalau dia merasa berkuasa maka dia bisa berusaha. Kalau dia tidak merasa bisa berusaha, dia akan pasrah. Ini fatalis. Satu di ekstrim ini, satu di ekstrim ini. Yang lain di tengah. Ini jalan tengah. Kalau di dalam agama namanya itu adalah apa? Di sini Mu'tazilah atau Qadariyah, di sini Asy'ariyah, di sini Jabariyah. Gampang memahaminya sekarang. Bedanya di situ. Kalau orang Asy'ariyah, Mu'tazilah, dia selalu aku wujud dan aku berkuasa. Jalan di pinggir sini dia. Kalau di sawah dia jalan di sini. Kalau Jabariyah jalan di sini. Kalau Asy'ariyah jalan di sini. Kadang-kadang kiri, kadang-kadang kanan, kadang-kadang merasa berkuasa, kadang-kadang enggak gitu. Ini namanya Asy'ariyah. Maka kalau Asy'ariyah merasa tidak berkuasa, maka disebut mu'allaq atau ikhtiar. Kalau dia pasrah, maka mubram namanya. Itu dia. Kalau dimasukkan kepada kajian-kajian fikih, ya. Lalu ahli sufi apa? Ya, ahli sufi. Ini ayat yang paling sempurna. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sering diartikan apa? Manusia berbuat baik atau tidak, terlebih dahulu dia harus apa? Berusaha atau tidak, kemudian berikhtiar atau tidak, berdoa atau tidak, barulah dia kemudian merubah nasibnya. Kalau tidak berdoa maka nggak akan berubah. Kalau tidak berikhtiar nggak berubah. Kalau tidak berdoa nggak berubah. Ya, jadi Allah merubahnya sesuai dengan ikhtiar manusia. Ini pandangan masih orang yang masih buta. Ya. Ini, maka muncul kenapa begini, kenapa begitu? Dia harus begini. Ya muncul itu. Ya. Aku tidak minta diciptakan, aku tidak minta tanpa izinku. Kenapa aku masuk neraka? Ya, itu kata orang-orang Barat sering kayak gitu. Ya Allah gemar menyiksa orang. Maka siksa Allah berat Pak. Coba lihat, masuk ke neraka, kemudian kulitnya terbakar hangus, kemudian diganti dengan kulit yang baru, dibakar lagi, diganti lagi dengan kulit yang baru. Keras banget nggak itu? Zalim nggak itu? Kata orang Amerika. Yang nggak berhenti, padahal kesalahan saya sedikit waktu di dunia, tapi azabnya sampai akhir zaman abadi gitu. Nah, ini orang-orang yang masih buta.
Kemudian bagi orang yang sudah melihat, nah ini kita ya, yang sudah melihat. Ini kita tidak melihat ini lagi. Apapun yang terjadi di sini, apapun yang pelaksananya ini, kita sudah melihat. Yang melaksanakan apa? Yang halus, melaksanakan zatnya dia, yang menjalani kehendaknya, yang menjalani pengurusannya dan afalnya sendiri yang mengatur. Ini dia orang yang sudah tidak buta. Lalu kalau yang tadi Jabariyah seperti ini, orang ahli sufi seperti apa? Ahli sufi, aku tak wujud. Tidak relevan lagi aku berbicara tentang usaha dan kehendak atau ikhtiar. Semua kita hanya para pemain yang kena usaha, kena kehendak, kena ikhtiar. Paham sekarang? Paham ininya? Ya, maka ayat yang tadi sama ayatnya. Lihat ayatnya. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka diilhamkan, difasilitasi untuk berusaha, untuk berpikir, untuk berdoa agar supaya merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi sebelum dirubah keadaan kita itu Allah ilhamkan dulu. Kamu gini loh, ini ya ilhamkan. Iya ya, itu ada masalah, ada kesempatan di situ. Diilhamkan dulu, ya. Maka diilhamkan untuk berusaha, difasilitasi bantuan-bantuan. Tiba-tiba ketemu dengan orang ini, kita ketemu dengan orang ini. Ternyata orang itu bisa membantu kita. Ya. Nah, setelah diilhamkan dan difasilitasi, barulah Allah itu merubahnya. Kalau di Lauhul Mahfuz sudah tertera di dalam kitab itu bahwa kita akan berubah, pasti berubah enggak? Pasti berubah. Kalau sudah dituliskan bahwa kita tidak akan berubah, berubah enggak? Tidak akan berubah. Begitu orang yang sudah marifat melihat ayat-ayat Al-Quran. Ayatnya sama, tapi pandangannya berbeda. Ya, itu dia. Sekarang, sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Betul nggak ada ayatnya? Ya. Kemudian, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Betul? Kemudian ada yang mengatakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Malaikat tasbihnya gimana kita nggak tahu. Kalau orang yang buta, ini melihat ada beberapa peranan. Orang yang sudah tidak buta lagi melihat apa yang dia lihat. Lihat gak? Satu peranan di situ. Lihat. Siapa yang berperan di sini? Zat yang berperan, ya. Betul ya? Zat melahirkan sifat-sifat ini. Orang ini, orang ini, orang ini. Semuanya adalah sifat yang sedang menjalankan sandiwara ilahi. Lebih sini lagi. Ini. Boneka. Sebuah boneka mengatakan, George, penciptaku ini adalah seorang yang tidak berguna, tidak punya perasaan dan tidak bisa diharapkan. Nah, George ini adalah pemilik boneka yang dipegangnya adalah boneka yang bisa bicara, tapi bicaranya dia sendiri. Tapi bonekanya bicara gini, George, penciptaku adalah seorang yang tidak berguna, tidak punya perasaan, tidak bisa diharapkan. Boneka sungguh ajaib. Bagaimana sih George ini bisa tahu bisikan di dalam hatiku? Ya. Aku mau George minta maaf kepadaku karena telah menciptakanku tanpa persetujuanku. Yang berbicara siapa? George juga kan? Begitulah kehidupan kita itu. Ya, kalau dilihat lagi, ini apa ini? Tangan ya. Sekarang berubah. Coba lihat. Yang bernyanyi siapa? Ya itulah. Gak usah bertanya-tanya lagi gitu. Maka kehidupan kita adalah seperti ini. Inilah kehidupan kita, ya. Nah, ini dia. Sifat pergelaran, hakikatnya adalah kulit, marifatnya adalah kidalang, yang maha luasnya adalah kidalang. Sekarang mau lebih bagus lagi, ini dia. Ini ada suaranya nih Bang Sin. Nah. Nih, kalau ini gimana nih?
Siapa yang bisa dengar? Siapa yang suka Alif Bata? Nah ini, kita lihat betapa indahnya Alif Bata ya, menyanyikan itu dengan orang-orang lain. Tapi bagi orang yang sudah melihat, apa yang di sana? Ada zat, ada yang mahalus, betul nggak? Sudah itu apa lagi? Ini. Siapa ini? Putri. Orang melihat Putri Mariani. Nah, kagumin oleh penontonnya. Kita melihat bahwa adanya ada zat. Sama juga. Ini apa? Dalam bencana apapun juga kita sudah melihat yang maha halus ya. Gak ada lagi ini kita pertanyaan-pertanyaan kita. Semuanya adalah dalam rencana Allah yang. Nah kalau sudah tahu seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kan begitu. Termasuk yang ini loh Pak. Termasuk yang ini nih. Nah ini. Yang tadi ada Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, semua ini ya. Ada New Age Movement ya. Siapa yang melakukannya itu? Iya, udah paham kita. Lalu mau bertanya apa? Barulah muncul sikap kita Islam. Ya, Islam apa? Menyerah. Patuh berserah kepada ketetapannya yang satu. Lihat. Semua sudah berjalan, ini adalah dramanya, ini adalah ketetapannya, ini adalah perwatakannya, pemerannya adalah zatnya sendiri, afalnya semua berjalan. Ya, apa yang kita lakukan? Agama sudah, Nabi Muhammad adalah orang yang Islam, menyerah total kepada takdir, bergantung penuh kepada Allah. Ini yang disebut dengan Islam itu, yang menyerah kepada kehendak Allah yang satu. Ya. Maka saksikanlah bahwa Muhammad dan para sahabat adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam. Ya, pakailah Islam, menyerah teruslah kepada takdir Allah. Ya, padanya lah berserah apa saja yang di langit dan bumi, baik yang suka maupun yang tidak dengan terpaksa. Ya, kemudian penerimaan Islam sepenuhnya akan takdir ilahi. Ya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agama kamu dan telah cukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam sebagai agamamu. Ya, inilah yang disebut dengan Islam, yang kafah itu. Ya, kafah kita, nggak ada pertanyaan sudah. Ya, lalu apa? Keretaan sekarang. Keretaan. Nah, nanti setelah itu hidup macam biasa selesai kita nanti. Ya, keretaan tidak merungut. Mari kita lihat. Ini tadi sudah kita tahu, ya, dramanya semua. Nah, ini semua adalah drama dia. Kalau sudah tahu itu, maka tenanglah, tenang. La khaufun alaihim, wala hum yahzanun. Sudah, ya diam, jangan merungut. Begitu aja sudah. Gitu. Jangan merungut, jahit nih, jahit, ya. Tidak ada tugasan, jangan cari tugasan. Maksudnya, kalau bapak-bapak sudah tahu ilmu ini, mantapkan ilmu ini, latih di rumah. Jangan ini nanti, wah saya Ustaz ini pengen ngajar, gitu kan? Susah. Biarkan kalau sudah disuruh ngajar, baru ngajar, gitu Pak. Maksudnya itu, ya. Nanti soalnya bapak-bapak kalau sudah tahu ilmu ini ingin menyampaikan kepada orang lain juga, pasti ada. Ya, tapi wanti-wantilah dulu, mantangkan dulu, baru nanti sudah mantap ditugaskan oleh Allah, baru laksanakan. Ya, hidup macam biasa. Nanti kita lihat apa itu hidup macam biasa. Bina ibadah, relax uang koner, diam. Ya, bina kerohanian dan munculkan kepekaan. Apapun juga itu adalah pelajaran. Apapun juga memunculkan kepekaan kita terhadap apa yang akan terjadi. Itu dia. Keselamatan terletak dalam diam dan berkhalwat. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Udah tahu dia. Terus
10 bagian berkhidmat kepada Allah itu terdiri dari 10 bagian, 9 darinya terletak dalam diam. Ya. Bersopan santunlah, diam dan jangan banyak bercakap, bersabar, berserah dengan sukarela kepadanya. Diam. Jangan ini jahit mulut, ya. Ini hikayat ini nggak perlu kita sampaikan ya. Hei. Ada pandang, ada mata pandang, ada telinga dengar, ada mulut diam. Buat tak tahu. Ya. Kemudian relax one corner. Ya, ROC, bina ingatan kepada Allah di sini, di atas kepala kita duduk. Pejamkan mata sudah. Duduk. Ini dia. Ya, base camp, ROC, ini nanti untuk pelajaran lebih berikutnya. Yang sekarang pengetahuan kita dulu saja. Ya. Nah, yang penting ada hidup normal. Hidup macam biasa itu seperti apa? Ini dia. Ini hidup macam biasa ahli sufi seperti ini. Gak ada yang lain. Emangnya mau ngapain hidup macam biasa? Ya. Setelah itu apa? Ini hidup macam biasa. Laksanakan tugas. Seorang dosen, laksanakan tugas dosen sudah. Ya, jangan mau jadi presiden gitu. Ya, macam biasa. Ya, ada lapar makan. Nah, kalau haus kita minum gitu kan ya. Kemudian kalau sakit ya berobat aja sudah. Ada kopi-kopi. Enggak begini. Aduh. Wah, saya udah ahli sufi nih, sakit, wah kan sehat, udah disihatkan Allah. Saya nggak mau makan kalau nggak disuapin oleh Allah gitu. Nggak bisa kayak gitu, itu nggak biasa namanya. Mau olahraga kita sudah. Ya mau ke pantai gitu. Ya, terus apa? Mengasah kepekaan turun padang. Ya, mata lahir melihat Allahumma berjalan, pelajari semua. Ya. Kemudian mata hati melihat yang maha halus, hati ingat kepada Allah. Iqra membaca hikmah menuai paham. Mana ininya? Cakap, enggak ada cakapnya gitu. Ya, Iqra itu adalah membaca hikmah menuai paham. Ya, cakep. Ya, inilah dia ahli sufi, ya. Ahli sufi itu memutar roda kehidupan. Ya, Pak. Dia sudah ihsan, keredaan, zikrullah, membina ibadah, ya, sunnah. Kemudian apa? Tugasnya ini. Karakter manusia baru, fastabiqul khairat, ulul albab, rahmatan lil alamin. Insyaallah semua. Ya, demikian Pak Aziz.